Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Natuna akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Assalamualaikum Bu Sartini, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Maya. Gimana kabar Bu Maya? Ini Bu, alhamdulillah sehat. Jadi kita hari ini akan melakukan sedikit kegiatan Bu ya. Sebelum kita melakukan kegiatan coaching ini sebagai awal pembuka kegiatan, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bu Sartini. Pertanyaan pertama yaitu kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini ya Bu ya. Iya. Baik Bu Sartini, pada coaching hari ini kita akan mengamati tentang coach dan coaching, yaitu tentang bagaimana penilaian, apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaiannya ataupun belum. Jadi apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, gitu Bu ya. Kemudian kita akan melihat juga bagaimana Bu Sartini memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, ya Bu ya. Nah, jangan lupa nanti untuk disesuaikan dengan prinsip coach yang diantaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya Bu, yang akan saya tanyakan kepada Bu Sartini adalah bagaimana kompetensi apa yang akan Bu Sartini kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan selanjutnya memberi pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu Sartini, selanjutnya pertanyaan kedua yaitu kompetensi yang mana yang akan Bu Sartini kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot kepada si coach. Baik Bu, kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Sartini dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan si coach tersebut. Baik Bu Sartini, demikian praobservasi kita kali ini. Silahkan Bu Sartini melakukan coaching terhadap coach. Baik Bu. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak Opi? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu. Dengar-dengar ada yang mau disampaikan atau diceritakan nih? Ya betul Bu Sar, ada yang mau saya ceritakan. Apa yang mau diceritakan nih Pak Opi? Jadi gini Bu, ini terkait dengan sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan tuh terkait penyampaian materi pembelajaran. Jadi guru-guru tuh biasanya ceramah saja gitu kan. Padahal kita tahu bahwa perkembangan teknologi pembelajaran itu semakin pesat. Guru-guru di sekolah tuh harusnya bisa melakukan perubahan lah. Jadi tidak mengandalkan metode konvensional, karena biasanya metode konvensional itu kurang variatif sih Bu. Kalau kita hanya sekedar ceramah. Baik, kalau saya garis bawahi dari permasalahan yang Pak Opi ceritakan tadi, yaitu pembelajaran dari gurunya yang kurang bervariasi ya Pak ya, atau bervariatif ya. Iya. Mungkin dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Dari percakapan ini saya berharap dapat adanya perubahan khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak harapkan? Yang saya harapkan itu adanya perubahan metode dalam penyampaian pembelajaran, model, kemudian media yang digunakan dalam pembelajaran itu Bu, agar pembelajaran itu lebih bervariatif, karena kan bisa menggunakan IT itu sekarang tuh kan, atau Quizzes atau Google Form misalnya kan. Jadi enggak sekedar ceramah saja di kelas tanpa menggunakan media apapun. Dari yang Bapak ceritakan tadi tentang pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi, tentu sudah berada pada kondisi ideal yang level 10 Pak ya. Kira-kira sekolah Bapak berada di level berapa ya? Saya pikir mungkin ada di level 5 mungkin Bu. Oke, di kondisi sekarang kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar pembelajaran yang perubahan yang lebih bervariasi di sekolah Bapak? Saya kira itu
bisa ditingkatkan di level 7, mengingat perubahan itu kan tidak terjadi secara instan karena juga perlu proses gitu kan. Iya. Jadi kalau bisa lah kalau ditingkatkan di level 7 itu. Baik, kira-kira usaha apa yang dilakukan Pak Opi untuk adanya perubahan di sekolah? Saya pikir bisa mungkin melaksanakan kegiatan mentoring gitu Bu, seperti pendampingan individu dengan rekan sejawat secara face to face secara bergantian gitu Bu. Baik, kira-kira selain itu tidak ada strategi pernah yang Bapak lakukan di sekolah dan teman-teman itu merasa nyaman dengan apa yang Bapak lakukan? Mungkin nanti saya bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah atau wakil kurikulum untuk melakukan kegiatan sosialisasi atau workshop gitu Bu, untuk peningkatan kompetensi guru dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang bervariatif. Oke, kira-kira dari rencana yang disampaikan Pak Opi tadi yang lebih cepat direalisasikan yang mana nih? Saya kira untuk kegiatan itu kegiatan mentoring Bu ya, karena kegiatan workshop itu kan kita perlu perencanaan, kemudian menentukan jadwal juga harus matang gitu kan, kemudian untuk waktu juga tidak sebentar. Oke, kira-kira kapan nih ya yang bisa Bapak kegiatan dalam waktu dekat ini, kegiatan mentoring tersebut? Insya Allah secepatnya. Saya akan berkoordinasi dulu dengan rekan sejawat saya di sekolah, kemudian semoga minggu inilah Bu bisa terrealisasi. Oke, baik Pak Opi. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang sudah dapat Bapak dapatkan? Mungkin dari pembicaraan hari ini ya saya dapat gambaran bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya dengan adanya kegiatan mentoring bersama rekan sejawat tentang bagaimana pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran agar pembelajaran itu lebih bervariatif. Alhamdulillah Pak Opi ya sudah memiliki gambaran untuk bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Semoga cepat terrealisasi ya Pak ya, sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Terima kasih kepada Bu Sartini yang sudah mendengarkan cerita saya. Ya mudah-mudahan apa yang saya harapkan ini dapat terrealisasi dan terlaksana dengan baik. Mungkin sekian dulu ya Bu ya. Terima kasih atas mau mendengar cerita saya. Sama-sama Pak Opi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sartini. Waalaikumsalam Bu Maya. Baik, alhamdulillah Bu Sartini ya sudah melakukan coaching tadi bersama Pak Opi ya Bu ya. Iya. Jadi sebelum melakukan penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, yang ingin saya tanyakan, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Saya sudah melakukan coaching menggunakan alur Tirta, yakni menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab dengan menggunakan alur tersebut. Saya dapat menggali permasalahan dan solusi dalam permasalahan tersebut, Bu. Baik, terima kasih Bu Sartini. Tadi saya sudah melihat proses coaching yang sudah Ibu dan Pak Opi lakukan dan sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Sartini sudah berusaha menggali dengan berbagai macam memberikan pertanyaan kepada Koce sehingga Koce bisa menemukan solusi-solusinya sendiri. Dan juga proses coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya Bu ya. Nah, pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang kira-kira ingin dikembangkan oleh Bu Sartini dalam proses coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah lebih memahami alur Tirta sehingga dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Baik Bu Sartini, semoga kita kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita pada kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Opi? Alhamdulillah baik Bu Sar, sehat. Sebelum kita melakukan coaching pada awal kegiatan kita ini akan saya melakukan beberapa pertanyaan nih sama Pak Opi. Pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini Pak ya. Pada coaching kita hari ini coach dan coachee akan saya amati
Dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian Pak ya. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si koci. Dan juga bagaimana koci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan coachnya. Nah, jangan lupa untuk disesuaikan dengan prinsip koci diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Pak ya. Selanjutnya yang akan saya tanyakan kepada Pak Opi adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coach kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama kehadiran secara penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi yang akan Bapak kembangkan secara spesifik itu yang ingin diobservasi apa ya? Kompetensi spesifik yang saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, kemudian terakhir indikator yang bagaimana yang ingin Pak Opi kembangkan dalam proses coaching pada kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan coaching. Baik, demikian Pak Opi, observasi kita pada hari ini. Silahkan Pak Opi melakukan coaching terhadap coachingnya Pak ya. Terima kasih buat kesempatannya. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Maya, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Opi, alhamdulillah saya sehat. Oke, dengar-dengar ada yang mau disampaikan atau diceritakan. Iya nih, betul Pak Opi, ada yang mau saya ceritakan nih Pak. Jadi apa yang mau diceritakan itu? Begini Pak Opi, ini terkait dengan sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok proses pembelajaran kita ini tidak ada perubahan terkait dengan penyampaian materi pembelajaran di kelas. Hari-hari itu saya tengok, saya perhatikan ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui perkembangan teknologi pembelajaran sekarang sudah semakin pesat seperti itu Pak ya. Tapi guru-guru kita ini masih menggunakan metode-metode konvensional. Istilahnya tidak bervariatif dalam mengelola proses pembelajaran di kelas seperti itu Pak. Baik, berarti kalau saya garis bawahi itu permasalahannya itu pada pembelajaran dari guru ya Bu ya, yang kurang bervariatif gitu Bu ya. Benar Pak. Mungkin dari percakapan kita ini apa yang ingin Ibu Maya dapatkan? Dari percakapan ini saya menginginkan Pak bahwasanya ada perubahan lah seperti itu Pak, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran di kelas. Kira-kira perubahan yang seperti apa yang Ibu Maya harapkan? Yang ingin saya harapkan dari perubahan itu misalnya Pak, perubahan metode pembelajaran dalam penyampaian materi, model ataupun media pembelajaran yang kita gunakan Pak. Kan banyak itu Pak, supaya kita lebih bervariatif mengajar. Misalnya kita menggunakan IT seperti pemanfaatan Quizzes, kemudian Google Form yang sedang marak digunakan oleh para guru zaman sekarang ya Pak ya. Itu mungkin ya lebih baik daripada kita menggunakan metode ceramah ataupun sama sekali tidak menggunakan metode lainnya seperti itu Pak. Berarti dari yang Ibu ceritakan tadi tentang pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi itu tentu sudah berada pada kondisi ideal Bu ya. Mungkin sudah berada pada level 10. Kira-kira untuk sekolah Ibu ini ada di level berapa Bu? Sepertinya Pak, kalau saya perhatikan kira-kira itu berada di level 5. Oh, di level 5 ya. Di kondisi sekarang ini kira-kira usaha apa nih Bu yang bisa Ibu lakukan biar adanya perubahan di sekolah? Saya kira agar bisa ditingkatkan ke level 7 Pak. Mengingat perubahan itu kan tidak akan terjadi secara instan Pak, tapi melalui proses tahapan-tahapan itu Pak yang berkelanjutan. Oh iya. Usaha yang dilakukan itu untuk biar terjadinya perubahan di sekolah itu apa Bu? Kira-kira? Saya pikir bisa dengan melakukan kegiatan monitoring Pak, seperti pendampingan individu dengan rekan-rekan guru gitu Pak, ataupun secara face to face gitu, secara bergantian. Mungkin seperti itu Pak. Kalau selain itu ada tidak Bu strategi yang pernah Ibu lakukan di sekolah dan teman-teman agar teman-teman itu merasa nyaman dengan apa yang Bu Maya lakukan di sekolah? Mungkin nanti saya akan mencoba untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah ataupun dengan wakil kurikulum Pak, untuk melakukan kegiatan sosialisasi ataupun melaksanakan kegiatan workshop untuk meningkatkan kompetensi guru Pak dalam hal untuk
variatifnya model pembelajaran ataupun supaya lebih memaksimalkan proses pembelajaran di kelas seperti itu Pak. Kira-kira dari rencana yang disampaikan tadi, yang lebih cepat terrealisasi itu yang mana Bu? Kira-kira? Saya kira mentoring, karena kalau misal kegiatan workshop itu kan perlu perencanaan ya. Iya betul. Jadi perlu perencanaan yang matang, kemudian kita menjadwalkan perencanaan yang harus memang memerlukan waktu yang tidak sebentar seperti itu Pak. Kira-kira kapan nih kegiatan mentoring itu bisa Ibu lakukan? Insya Allah secepatnya Pak. Saya akan coba berkoordinasi dulu dengan rekan sejawat di sekolah. Kemudian saya semoga minggu ini dapat direalisasikan Pak. Oke, baik. Kira-kira dari percakapan kita ini Bu, apa yang Ibu dapatkan? Dari pembicaraan kita pada hari ini Pak, saya mendapatkan gambaran bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya. Kemudian dengan cara adanya kegiatan mentoring bersama dengan guru-guru di sekolah, kemudian tentang bagaimana pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran agar lebih bervariatif seperti itu Pak. Alhamdulillah Ibu sudah memiliki gambaran untuk bagaimana menciptakan perubahan dalam proses pembelajaran yang lebih bervariatif. Semoga terrealisasi sesuai dengan apa yang Ibu Maya harapkan. Baik Pak, terima kasih kepada Bapak yang sudah mau sekedar mendengarkan cerita Siap, saya. siap, Kemudian mudah-mudahan apa yang saya harapkan bisa terrealisasi dan terlaksana dengan baik Pak ya. Amin, amin. Mungkin sekian dulu Pak Robizal. Baik, Terima kasih terima Pak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Opi. Waalaikumsalam Bu Sartini. Alhamdulillah Pak Opi sudah melakukan coaching tadi ya bersama Bu Maya. Sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching menggunakan alur Tirta, yakni menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dengan menggunakan alur tersebut, saya dapat menggali permasalahan dan solusi dalam penyelesaian masalah. Oke, terima kasih Pak Opi. Saya tadi sudah melihat proses coaching yang sudah Pak Opi lakukan bersama Bu Maya dan sudah sesuai dengan alur Tirta Pak ya. Dan juga Bapak sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Koci sehingga Koci bisa menemukan solusi-solusinya sendiri. Dan juga proses coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coachingnya Pak ya. Pertanyaan terakhir nih Pak, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bapak dalam proses coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah lebih memahami lagi alur Tirta sehingga saya dapat melakukan coaching mungkin lebih baik lagi. Baik Pak, semoga kita kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak ya. Amin. Demikian observasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Maya, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Opi, alhamdulillah sehat Pak. Baik Bu, sebelum kita melakukan coaching pada awal kegiatan, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Maya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur Tirta apa belum. Kemudian bagaimana Bu Maya nanti memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah juga jangan lupa nanti untuk disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan proses, kemudian kemitraan proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya yang akan saya tanyakan kepada Bu Maya, kompetensi apa yang akan Bu Maya kembangkan nih pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan kali ini yaitu Pak, yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi?
Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, baik. Kemudian yang terakhir, indikator mana nih Bu yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan coach, Pak. Oke, baik. Demikian Bu Maya, pra observasi kita kali ini. Silahkan Ibu Maya melakukan coaching terhadap coachi. Mungkin sekian dulu, nanti kita lanjutkan. Terima kasih buat kesempatannya, Pak Opi. Baik, sama-sama. Assalamualaikum Bu Sartini, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Maya, alhamdulillah kabar baik. Dengar-dengar ada yang ingin disampaikan atau diceritakan ya Bu Sartini ya? Iya betul Bu, ada yang mau saya ceritakan nih. Jadi apa yang mau diceritakan Bu? Begini Bu Maya, ini terkait di sekolah ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan terkait penyampaian materi di sekolah. Padahal kita guru-gurunya hanya menggunakan metode konvensional saja Bu ya. Ceramah lagi, sehingga anak tuh mungkin merasa bosan dengan pembelajaran ceramah terus gitu Bu ya. Padahal kita ketahui perkembangan teknologi yang ada di zaman kita semakin pesat Bu ya, tapi guru-gurunya tuh tidak mau terjadi perubahan, hanya mengandalkan metode konvensional atau ceramah lagi. Padahal yang diharapkan kan biasanya pembelajaran jadi kurang bervariasi gitu Bu ya. Baik Bu, jadi kalau saya garis bawahi tentang permasalahan Ibu ini adalah Ibu melihat guru-guru itu kurang bervariatif Bu ya dalam proses pembelajaran Iya itu Bu ya. betul Bu Maya. Mungkin dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bu Sartini ingin dapatkan? Dari percakapan kita yang ingin saya dapatkan yaitu terjadinya perubahan Bu ya, khususnya dalam penyampaian pembelajaran yang bervariatif. Kira-kira Bu Sartini perubahan apa yang Ibu harapkan? Yang ingin saya harapkan perubahan metodenya Bu ya, dalam penyampaian pembelajaran, model, media yang digunakan dalam pembelajaran tersebut lebih bervariatif Bu ya. Misalnya menggunakan IT atau Google Form ya, yang sedang marak digunakan oleh guru yang udah paham ya Bu. Misalkan menggunakan slide PowerPoint, itu juga lebih baik daripada tidak menggunakan media, menggunakan IT sama sekali Bu ya, mungkin itu. Baik Bu, jadi dari yang Bu Sartini ceritakan tadi tentang pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi tadi tentu sudah ada pada kondisi yang ideal Bu ya, dari di level yang 10. Kemudian Bu Sartini kira-kira di sekolah Bu Sartini sendiri kalau Ibu merasa itu sudah berada di level berapa Bu? Sepertinya masih di level 5 Bu ya. Oke Bu, jadi di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa yang bisa ditingkatkan agar ada perubahan pembelajaran yang lebih variatif di sekolah pusat ini? Saya kira bisa ditingkatkan ke arah level 7 Bu ya, mengingat perubahan itu tidak akan terjadi secara instan atau secepat mungkin Bu ya. Kira-kira untuk meningkatkan level tersebut usaha apa nih yang ingin Bu Sartini lakukan? Saya pikir bisa melaksanakan dengan kegiatan mentoring Bu ya, seperti pendampingan individu dengan rekan guru secara face to face, secara bergantian gitu Bu. Baik Bu Sartini, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang pernah Bu Sartini lakukan di sekolah dan teman-teman itu merasa nyaman dengan apa yang akan Bu Sartini lakukan? Mungkin nanti saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah atau wakakurikulum untuk melakukan kegiatan mentoring ini Bu ya, atau workshop untuk peningkatan kompetensi guru tersebut dalam penyampaian materi pembelajaran yang lebih bervariatif Bu. Kira-kira dari rencana yang disampaikan oleh Bu Sartini yang lebih cepat terrealisasi ini yang mana Bu? Saya kira yang lebih cepat itu mentoring Bu ya, karena kalau kegiatan workshop perlu perencanaan yang matang dan jadwal yang terencana dan memerlukan waktu yang tidak sebentar Bu ya. Baik Bu Sartini, kira-kira kapan ini Bu Sartini kegiatan mentoring ini akan Ibu lakukan? Insya Allah secepatnya. Saya akan berkoordinasi dulu dengan rekan sejawat di sekolah, semoga minggu ini bisa terlaksana Ibu. Baik Bu Sartini, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang sudah Bu Sartini dapatkan? Dari percakapan kita pada hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring bersama rekan guru Bu ya, tentang bagaimana pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran agar pembelajaran lebih bervariatif Bu.
Baik, alhamdulillah ya Bu Sartini. Bu Sartini sudah memiliki gambaran untuk bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Semoga terrealisasi sesuai dengan apa yang Bu Sartini harapkan. Terima kasih Ibu Maya yang sudah mau mendengarkan cerita saya, keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang saya harapkan bisa terrealisasi dan terlaksana dengan baik Bu ya. Sekian dulu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Bu Sartini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam, Pak Opi. Alhamdulillah Bu Maya sudah melakukan coaching tadi bersama Bu Sartini. Sebelum penutupan Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan menggunakan alur tirta Pak, yakni menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dengan menggunakan alur tersebut, saya dapat menggali permasalahan dan solusi dalam penyelesaian masalahnya Bu Sartini. Baik, terima kasih. Saya tadi juga sudah melihat proses coaching yang sudah Bu Maya lakukan bersama Bu Sartini dan sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Ibu sudah berusaha untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach, sehingga coach bisa menemukan solusi-solusinya sendiri. Dan juga proses coaching yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Bu, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Ibu Maya dalam proses coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini Pak adalah lebih memahami lagi alur tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lagi lebih baik lagi Pak. Baik, semoga ke depan kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Mungkin demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin saya tutup Bu Maya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.